Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ibu dan teman-teman semuanya, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan laporan proyek akhir kami di mata kuliah basis data ini yang berjudul Implementasi Database MySQL dan aplikasi web pada sistem penjualan toko menggunakan PHP dengan dosen pengampu Sri Wahyu SPD MSI dan kelompok 5 beranggotakan yaitu ada Nabila Andriana Putri, yaitu saya sendiri dengan NIM 2402965, lalu ada Zikra Putri Masafi, ada Vanessa Aini Pratiwi, dan juga ada Rindi Alpinasari. Di sini saya akan menjelaskan kenapa kami memilih studi kasus sistem penjualan toko, karena di zaman sekarang ini umumnya masih banyak sekali toko yang melakukan pencatatan transaksi penjualan, stok barang, dan juga laporan secara manual menggunakan buku atau lembar kerja sederhana. Dan hal tersebut menimbulkan banyak sekali permasalahan seperti kesalahan pencatatan, kesulitan mencari data transaksi, ketidaksesuaian stok barang, serta keterlambatan dalam pembuatan laporan. Nah, dari permasalahan tersebut, kita buatlah sistem penjualan toko ini yang bertujuan untuk membantu proses pengolahan data barang dan transaksi penjualan secara terkomputerisasi atau secara terorganisir lebih terorganisir atau tersistematis. Nah, sistem ini juga memungkinkan penggunanya untuk menyimpan, mengelola, dan menampilkan informasi penjualan secara cepat, tepat, dan akurat. Lalu, apa aja sih permasalahan yang dihadapinya? Yaitu pertama ada pencatatan transaksi masih dilakukan secara manual, lalu sulitnya mengetahui jumlah stok barang yang tersedia secara real time. Ketiga, ada risiko kehilangan atau kerusakan data transaksi cukup tinggi. Selanjutnya ada juga pembuatan laporan penjualan membutuhkan waktu yang sangat lama karena dibuat dengan manual, dan juga terakhir sering terjadinya kesalahan perhitungan total transaksi dan stok barang ataupun kayak keliruan seperti itu. Lalu sistem penjualan toko ini menyediakan solusi berupa login pengguna untuk keamanan akses sistem, jadi keamanannya lebih terjamin. Kedua, pengolahan data barang untuk kayak CRUD, kayak create, read, update, and delete. Lalu ada pengelolaan data pelanggan, transaksi penjualan otomatis, pembaruan stok barang secara otomatis, pembuatan laporan penjualan dan stok barang, dan juga penyimpanan data terpusat menggunakan database. Apa sih sistem penjualan toko? Tujuan sistem penjualan toko ini? Nah, tujuannya yaitu mempermudah pengelolaan data barang dan transaksi, meningkatkan keakuratan data penjualan, mengurangi kesalahan perhitungan transaksi, mempermudah pemantauan stok barang, mempercepat pembuatan laporan penjualan, menyediakan informasi yang akurat untuk pengambilan keputusan. Lalu, apa aja sih manfaat sistem ini? Manfaat sistem ini dibagi menjadi dua, ada untuk bagi admin sendiri dan juga untuk penjaga tokonya. Untuk admin sendiri, manfaatnya itu untuk mempercepat proses pelayanan pelanggan, dan juga untuk memudahkan pencarian data barang dan transaksi, dan juga mengurangi kesalahan pencatatan. Lalu untuk pemilik toko atau penjaga toko sendiri, itu untuk memantau perkembangan penjualan dengan mudah, mengetahui kondisi stok barang secara cepat, dan juga mendapat laporan penjualan yang akurat dan terstruktur. Selanjutnya ada fitur utama. Fitur utamanya itu ada login, yaitu berfungsi untuk keamanan, untuk memastikan bahwa pengguna itu memiliki akun yang dapat mengakses sistem. Lalu yang kedua ada CRUD data, yaitu fitur CRUD, create, read, update, and delete, digunakan untuk mengolah seluruh data barang yang dijual di toko. Lalu ada yang ketiga ada transaksi utama, yaitu fitur yang sistemnya digunakan untuk mencatat seluruh aktivitas penjualan barang kepada pelanggannya. Dan yang terakhir ada laporan. Jadi fitur ini menyediakan informasi mengenai seluruh data yang tersimpan pada database seperti daftar produk, kategori, pelanggan, serta riwayat transaksi. Untuk lebih lengkapnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Vanessa. Kepada Vanessa, saya persilakan.
Baiklah, terima kasih moderator. Sebelumnya perkenalkan, saya Vanessa Ini Pratiwi dengan NIM 240291107. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana sih kita merancang database untuk menjalankan sistem penjualan sistem toko online tadi. Di mana yang pertama kita merancang terlebih dahulu ERD-nya, di mana itu Entity Relationship Diagram, di mana itu merupakan rancangan yang digunakan untuk menggambarkan struktur database serta hubungan antar entitas pada sistem penjualan toko. ERD ini membantu dalam memahami alur data yang terjadi dalam sistem sehingga proses penyimpanan dan pengolahan data dapat dilakukan secara terorganisir. Nah, database sistem penjualan toko terdiri dari 5 entitas. Yang pertama itu ada admin, pelanggan, produk, pesanan, dan detail pesanan. Ke atas, Bill. Nah, untuk lihat lebih jelasnya bagaimana entitas dan atribut-atributnya, yang pertama itu ada pada kategori, itu memiliki atribut itu ID kategori sebagai product key-nya, terus ada nama kategori, ada icon, terus dia pada entitas produk memiliki atribut ID produk, ID kategori, nama produk, dan lainnya. Selanjutnya ada pelanggan memiliki atribut ID pelanggan sebagai produk key-nya, terus nama pelanggan, alamat, nomor HP. Selanjutnya ada pesanan, di mana ada atribut ID pesanan, ID pelanggan, dan terus habis itu ada detail pesanan juga, di mana atribut itu ada ID detail sama ID pesanan, ID produk, dan jumlah subtotal. Untuk lebih lanjutnya kita membahas relasi dan fungsi tiap tabel, di mana tuh kan admin pertama itu digunakan untuk menyimpan data pengguna yang dapat mengakses sistem gitu. Atributnya yang pertama itu kan tadi ada ID admin, username, dan password. Nah, kedua itu ada pelanggan, di mana itu tempat untuk menyimpan informasi pelanggan yang melakukan pemesanan. Di mana atributnya sebagai primary key-nya itu ada ID pelanggannya, nama, alamat, nomor HP. Ketiga itu ada produk, di mana itu tempat menyimpan data produk yang dijual oleh toko, yaitu sebagai primary key-nya itu ada ID produk, ID kategori, nama produk, deskripsi, gambar, dan status produk. Selanjutnya ada pesanan, di mana menyimpan data transaksi pemesanan pelanggan, yang di mana primary key-nya itu ada ID pesanan dan atribut lainnya. Selanjutnya ada detail pesanan, di mana itu untuk menyimpan rincian produk yang dibeli pada setiap transaksi. Yang keenam itu ada kategori, di mana atributnya itu ada ID kategori, nama kategori, dan icon. Untuk melihat tabel dan relasinya bisa dilihat dari diagram tersebut, di mana penjelasannya tuh pada tabel admin pada tabel admin itu berfungsikan untuk menyimpan data administrasi yang mengolah sistem. Relasinya itu tidak memiliki relasi pada tabel-tabel yang lain karena tadi gitu. Primary key-nya itu admin, ID admin, terus contoh dari data itu kayak misalkan ID adminnya 1, username-nya admin, passwordnya 1, 2, 3, dan lainnya, nama admin, foto admin, dan create. Selanjutnya itu ada pada tabel kedua, di mana itu tabel pelanggan itu memiliki relasi one to many dengan tabel pesanan melalui file dengan ID pelanggan, di mana primary key-nya itu ID pelanggan. Contoh datanya seperti yang terlihat. Selanjutnya itu ada tabel produk, di mana fungsinya itu kan untuk menyimpan data produk yang dijual pada toko online. Nah, ini memiliki relasi one to many juga dengan tabel kategori melalui file ID kategori, dan juga memiliki relasi one to many juga dengan tabel detail pesanan melalui file ID produk.
Di mana contoh data untuk tabel produk itu seperti contohnya ada laptop, mouse, terus ada ID kategorinya, ID produk, harganya berapa, terus stoknya berapa, beratnya berapa, deskripsinya tuh bagaimana, terus gambarnya, terus status produknya tersediakah atau tidak tersedia, dan kapan dibuat tanggal pemesanan. Terus yang selanjutnya itu ada tabel pesanan, di mana itu kan berfungsi untuk menyimpan data transaksi. Nah, ini memiliki relasi one many to one dengan tabel pelanggan melalui file ID pelanggan, dan juga memiliki relasi one to many dengan tabel detail pesanan melalui file ID pesanan. Sebagai contoh, datanya tuh nama file itu kan ada ID pesanan, ID pelanggan, tanggal pemesanan, total harga, status pesanan. Jadi ketika datanya tuh sudah disubmit, yang keluar tuh ada bagaimana, berapa ID pesanannya, ID pelanggan, tanggal pemesanannya kapan, total harga, dan status pemesanan. Selanjutnya itu ada tabel detail pesanan, di mana itu kan berfungsi sebagai menyimpan rincian item produk. Nah, itu tuh one dengan tabel pesanan melalui file ID pesanan, dan many to one juga dengan tabel produk melalui file ID produk. Di mana sebagai contoh itu kayak kalau datanya tuh sudah disubmit, itu akan muncul ID detail, ID pesanan, sama ID produk, jumlah dan subtotalnya berapa gitu. Selanjutnya ada tabel kategori, di mana tuh kan tabel kategori itu sebagai penyimpanan data. Ke atas dikit lagi nih. Nah, dia tuh memiliki relasi one to many dengan tabel produk melalui file ID kategori. Nah, ini jika datanya sudah disubmitkan, itu akan keluar ID kategorinya berapa, nama kategorinya apa aja, terus deskripsi kategorinya bagaimana, gambar produknya bagaimana, dan kapan produk tersebut disubmit ke dalam sistem penjualan. Mungkin sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih kepada Vanessa. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Zikra. Kepada Zikra, disilakan. Oke, baik. Terima kasih kepada Riana. Mungkin saya izin share screen terlebih dahulu. Baik, perkenalkan saya Zikra Putri Masalvi dengan NIM 24029074. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai tentang implementasi dari sistem toko online yang telah kami buat. Nah, sistem ini itu dibuat untuk membantu proses pengelolaan data pada toko online, mulai dari pengelolaan produk, kategori, pelanggan, hingga data pesanan. Nah, pada bagian ini, itu saya akan menjelaskan beberapa fitur utama yang terdapat pada sistem yang toko online ini, yaitu dari login, terus ada fitur CRUD atau create, read, update, dan delete. Lalu juga ada proses utama sistem, serta informasi yang dihasilkan oleh sistem yang kami buat. Nah, ini merupakan tampilan dari login. Nah, di sini ada username, lalu di sini juga ada password. Nah, di sini kita bisa masukkan username-nya, misalnya di sini ada admin. Nah, lalu password yang sudah kita punya. Lalu kita bisa tinggal login. Nah, setelah kita login, di sini itu terdapat dashboard admin. Nah, di sini sebelah kiri itu kita bisa melihat beberapa menu, yang mana di sini ada menu dashboard, terus ada menu produk. Nah, kita bisa melihat produk di sini.
Lalu ada menu kategori, kita juga bisa melihat data kategori. Lalu di sini ada menu pesanan. Nah, di sini kita bisa melihat data pesanan. Dan juga di sini ada menu pelanggan, kita bisa melihat data pelanggan. Lalu di sini juga ada logout. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai fitur CRUD tadi, yaitu ada create, update, read, update, dan juga delete. Nah, untuk create sendiri itu kan adalah menambahkan data. Jadi misalnya jika suatu admin ini itu ingin menambahkan produk, misalnya saya di sini ada di menu produk, misalnya admin ingin menambahkan produk terbaru di toko online-nya. Nah, bisa admin itu ke menu produk, lalu di atas ini itu terdapat tambah produk. Nah, admin itu bisa menekan tambah produk, lalu di sini kita bisa menambahkan nama produk. Misalnya kita ingin menambahkan misalnya keripik pisang misalnya gitu. Lalu kita kasih harganya, misal harganya itu 35.000. Nah, lalu misalnya admin ini itu akan membuat dengan stok misalnya 50. Lalu misalnya beratnya itu misalnya hanya 100 gram. Lalu dengan deskripsinya itu misalnya ini merupakan keripik pisang coklat. Nah, di sini admin bisa nih memilih kategorinya. Karena di keripik pisang itu merupakan kategori makanan, jadi admin bisa memilih kategori itu makanan. Lalu untuk gambar, nah admin bisa nih menambah gambarnya misalnya. Nah, misalnya admin ingin menambah gambar. Nah, ini ada gambar. Lalu kita bisa terus untuk status produknya di sini ada tersedia dan juga habis. Karena kita ingin menambahkan produk dan itu tersedia, lalu kita tekan tersedia. Lalu kita bisa menyimpan produknya tersebut. Nah, otomatis produk berhasil ditambahkan. Nah, otomatis itu akan masuk ke tabel. Nah, sudah termasuk dan sudah ditambahkan di data produk. Nah, lalu di sini juga kita bisa menggunakan fitur create di bagian menu kategori. Nah, di sini bisa dilihat ini kan ada nama kategori dan juga aksi, dan di atas itu ada tombol tambah kategori. Jadi kita ingin menambah kategori, misalnya admin ini ingin menambahkan kategori skincare misalnya. Kita bisa menambahkan kategori misalnya skincare, terus kita tekan simpan. Nah, kategori berhasil ditambahkan. Nah, otomatis sudah ada kategori skincare di paling bawah di sini. Nah, lalu selanjutnya kita kan tadi sudah fitur create. Nah, lalu itu ada fitur read, yaitu read itu adalah melihat data. Nah, di sini di menu-menu ini tuh admin tuh bisa melihat data-data yang ada gitu. Nah, di sini misalnya di menu produk. Nah, admin bisa melihat data-data yang ada di data produk tersebut. Misalnya admin tuh ingin melihat ada apa aja sih produk-produk yang udah dia jualkan gitu kan. Terus ini ada nama produk, sini dari 1 sampai 9 misalnya. Terus ini juga ada harganya, terus juga ada stoknya, lalu juga ada statusnya tersedia atau tidaknya, terus ini juga ada gambar-gambarnya. Nah, lalu admin juga bisa melihat data kategori apa aja yang telah dia jualkan di toko online-nya. Lalu juga ada di menu pesanan, admin juga bisa melihat siapa aja yang lagi membeli. Nah, yang lagi membeli di toko online-nya. Nah, bisa dilihat di sini ada nama pembeli, ada emailnya, nomor HP, statusnya, ini statusnya, terus tanggal belinya kapan dan jamnya berapa. Dan juga kita bisa lihat detailnya di sini. Nah, ini detail pemesanannya, misalnya dia beli daftar produk, misalnya dia beli sepatu sneakers dengan jumlah 2, total 500.000, terus pesanan sedang diproses. Nah, lalu juga admin juga bisa melihat siapa aja sih pelanggan-pelanggan yang telah membeli di toko online-nya, yaitu ada di data pelanggan. Ini ada nama, email, nomor HP, alamat, tanggal daftarnya kapan, gitu. Lalu setelah read itu juga ada update. Nah, admin tuh bisa update tuh mengubah data yang telah ada gitu. Misalnya di menu produk ini admin ingin misalnya di menu di data produk ini itu admin ingin mengupdate misalnya stok yang tersedia misalnya itu udah di data produk ini admin tuh ingin mengupdate stok misalnya di produk laptop Asus ini
statusnya itu diproses. Nah, misalnya pesanan ini tuh udah dikirim nih. Nah, admin tuh bisa mengubahnya biar pelanggan tuh tahu nih produk atau statusnya ini udah sampai mana. Misalnya udah dikirim, bisa di-update status berhasil diperbarui. Nah, otomatis status sudah terubah dari diproses menjadi dikirim. Nah, lalu untuk selanjutnya itu ada fitur delete, yaitu ada fitur menghapus. Jadi misalnya admin misalnya untuk produk admin sudah tidak menjual lagi misalnya hoodie ini, admin sudah tidak menjual hoodie ini lagi karena emang sudah tidak ada lagi produknya, dan admin ingin ingin menghapusnya. Nah, misal ada di bagian aksi ini tuh ada menghapus. Itu bisa menghapuskan saja, kita akan menghapusnya otomatis hoodie itu sudah tidak lagi di produk kita. Begitupun juga di kategori admin. Begitu juga di kategori kita admin juga bisa menghapus kategori yang diinginkannya. Pada kategori ini misalnya admin ingin menghapus kategorinya, misalnya admin sudah tidak ingin lagi menjual dengan kategori elektronik. Misalnya ada di sebelah sini itu ada bagian hapus, mungkin admin bisa menghapusnya. Misalnya kalau misalnya skincare, misalnya kalau misalnya admin hapus, nah kategori itu berhasil dihapus, berarti otomatis sudah tidak ada lagi kategori skincare di sini karena admin sudah tidak menjual skincare gitu. Begitu selanjutnya untuk yang fitur CRUD tadi, yaitu create, read, update, dan juga delete. Lalu untuk proses sistem itu sendiri itu tadi dimulai ya dari login tadi, itu dari login, lalu dari login itu admin itu langsung ke bagian dashboard admin. Lalu di sini juga ada menu-menunya, itu ada dashboard, produk, kategori, pesanan, pelanggan, dan juga logout. Jadi admin juga bisa logout di sana. Lalu di sini untuk informasi sistemnya itu sendiri itu bisa dilihat di bagian sini, itu ada data-data nanti dari informasinya. Misalnya admin pada produk, admin ingin melihat ada berapa sih produk yang udah dia jual. Nah, di sini admin bisa melihat bahwasanya produk itu ada 8. Nah, untuk kategorinya ada berapa sih? Ada 13. Dan pelanggannya udah ada berapa sih gitu, di toko online-nya itu ada 4. Lalu pesanannya itu ada 2 nih yang pesan untuk sekarang, dan untuk total pendapatannya segini, itu ada 9.250.000. Dan itu akan terupdate seiringnya waktu, semakin nambahnya pelanggan dan juga pesanannya. Nah, lalu selanjutnya mungkin itu saja untuk yang bagian admin. Nah, untuk ini adalah tampilan untuk pelanggan. Nah, ini adalah tampilan web pelanggan. Di sini kita bisa melihat ada menu home, ada produk, keranjang, dan juga ada login admin. Nah, di bagian home ini itu kita bisa melihat ada tulisan selamat datang di toko online kelompok 5. Terus juga ada temukan produk terbaik dengan harga terbaik, dan juga kalau misalnya tekan belanja sekarang ya otomatis ke tempat produk-produk yang terjual di web ini. Nah, kita bisa lihat di atasnya ada kategori-kategori yang kita jual, yang admin itu jual. Nah, kalau misalnya tekan elektronik, ya pasti akan muncul bagian elektronik saja. Itu bisa ada mouse, ada laptop, Asus gitu. Kalau kita tekan fashion pria, ya fashion pria saja yang muncul gitu. Dan juga kalau misalnya tekan semua, ya semua. Nah, misalnya kita ingin membeli topi ini, misalnya kita bisa lihat detailnya terlebih dahulu. Oke, dengan topi dengan kategori fashion pria stok 30 ini, misalnya kita ingin menambahkan ke keranjang. Kita tambahkan ke keranjang. Nah, di sini kita bisa menghapusnya. Misalnya kita hanya menambahkan keranjang saja, tapi kita tidak jadi membelinya, bisa kita hapus. Tapi kalau misalnya kita bisa beli check out, kita bisa tekan check out. Nah, kalau misalnya kita tekan check out, kita bisa nih mengisi data di sini dengan nama lengkap. Misalnya namanya Nabila Andriana. Nah, misalnya emailnya ya apa emailnya, misalnya nomor HP-nya berapa, misalnya nomor HP-nya segini, misalnya terus alamatnya di mana, misalnya alamatnya di Padang gitu, dan total bayar. Terus kita tekan pesan sekarang. Nah, pesanan berhasil, terima kasih telah berbelanja, sama-sama gitu.
Terus di sini kita bisa melihat ada produk ya tadi di sini, terus ada di keranjang. Nah tadi kan karena kita udah membeli kan, otomatis sudah nggak ada dong di keranjang kita. Nah misalnya kita ingin, ya udah karena gitu kita ingin belanja lagi, bisa kita belanja lagi ke sini gitu. Nah mungkin itu saja mengenai implementasi sistem yang telah kami buat, yaitu mengenai toko online. Dan juga tadi udah saya menjelaskan juga mengenai fitur-fitur yang ada, itu ada fitur login, ada fitur create, update, dan juga delete. Lalu juga ada informasi dari sistem, lalu juga ada tampilan dari untuk pelanggan sendiri. Nah mungkin untuk selanjutnya saya lanjutkan kepada moderator. Oke, terima kasih Zika atas pemaparannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Rindi. Kepada Rindi, disilakan. Baik, terima kasih moderator. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rindi Opnasari dengan NIM 2402936. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang query sistem yang digunakan. Nah, di toko online ini kami menerapkan berbagai perintah SQL untuk mengelola interaksi antara aplikasi dengan basis data. Perintah yang digunakan meliputi create table untuk menyusun kerangka tabel, insert untuk memasukkan data baru seperti penambahan produk maupun entry transaksi. Selanjutnya itu select untuk mengambil dan menampilkan informasi pada dashboard serta laporan. Selanjutnya update untuk memperbarui data yang sudah tersimpan. Selanjutnya delete untuk menghapus data yang tidak lagi relevan, serta join untuk mengintegrasikan data antar tabel guna menyajikan laporan transaksi yang lengkap dan akurat. Nah, di sini terdapat contoh penggunaannya. Jenis query-nya select. Contoh penggunaannya select from admin. Fungsi dalam aplikasi itu menampilkan seluruh data admin. Nah, di sini terdapat contoh di MySQL-nya. Lanjut, yang kedua sama, tetapi di sini mencari kategori. Fungsinya juga sama, menampilkan seluruh data kategori. Selanjutnya itu menampilkan produk. Fungsinya untuk menampilkan seluruh data produk yang ada. Yang keempat itu select from product where status produk sama dengan tersedia. Nah, di sini menampilkan produk yang masih tersedia. Selanjutnya itu select from pelanggan. Nah, di sini menampilkan seluruh data pelanggan. Yang keenam yaitu menampilkan data transaksi pesanan. Jenis query selanjutnya itu insert. Nah, di sini terdapat SQL, contoh penggunaannya, di mana SQL-nya itu insert into kategori. Nama kategori, icon, dan values. Nah, fungsinya tuh menambahkan kategori baru. Selanjutnya SQL untuk produk. Nah, di sini terdapat SQL untuk menambahkan produk baru, dan yang ketiga itu terdapat SQL insert into untuk menambahkan data pelanggan baru. Yang keempat SQL insert into untuk menambah pesanan atau transaksi penjualan, dan yang kelima itu terdapat SQL insert into untuk menambahkan detail produk pada transaksi. Nah, selanjutnya itu jenis query-nya delete. Nah, di mana di sini terdapat contoh penggunaan delete from kategori, berfungsi untuk menghapus data kategori. Yang kedua itu delete from product, untuk menghapus data produk.
Dan yang ketiga itu delete from pelanggan untuk menghapus data pelanggan. Dan yang keempat yaitu delete from detail pesanan untuk menghapus detail transaksi. Nah, jenis query yang selanjutnya itu join. Nah, di sini contoh penggunaannya terdapat SQL select. Yang ada di layar. Di sini berfungsi untuk menampilkan laporan transaksi lengkap yang menggabungkan data pelanggan, pesanan, detail pesanan dan produk. Nah, di sini terdapat from, join, dan ini hasil dari SQL-nya, MySQL-nya. Dan jenis query selanjutnya itu update. Nah, di sini terdapat contoh penggunaan SQL-nya, yaitu update produk, set stock sama dengan 9, where ID produk sama dengan 1. Fungsi dalam aplikasinya itu update ini untuk memperbarui jumlah stok produk setelah penjualan. Nah, yang kedua juga sama, tetapi di sini produk habis. Nah, di sini tuh mengubah status produk menjadi habis jika stoknya itu udah kosong. Nah, yang ketiga yaitu update pelanggan. Di sini kan nama pelanggannya Budi Santoso, alamat Batam, nomor HP 0 ini dan emailnya Budi. Dan ini tuh memperbarui data pelanggannya dari yang sebelumnya. Yang keempat itu SQL update pesanan, di mana statusnya ini selesai. Jadi yang keempat ini memperbarui status transaksinya kalau dia sudah selesai, pesanannya sudah selesai. Nah, selanjutnya itu kesimpulan. Jadi proyek akhir ini berhasil membuktikan bahwa penerapan sistem penjualan berbasis web yang terintegrasi dengan database MySQL mampu menjadi solusi efektif untuk menggantikan sistem pencatatan manual yang rentan terhadap kesalahan. Melalui penggunaan PHP dan MySQL, sistem ini sukses mengimplementasikan fitur-fitur esensial seperti autentikasi pengguna, pengolahan data baru CRUD yang presisi, sistem transaksi otomatis, serta penyajian laporan yang dapat diakses secara real time. Perencanaan basis data yang terstruktur melalui ERD dan relasi antar entitas, di mana admin, pelanggan, produk, pesanan, detail pesanan, dan kategori terbukti mampu menjaga integritas serta keamanan data dengan optimal. Sebagai hasil akhir, sistem ini telah berhasil meningkatkan efisiensi operasional bagi admin dan kasir, memudahkan pemantauan stok, serta membantu pemilik toko dalam pengambilan keputusan strategis yang berbasis data akurat. Baik, sekian dari saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Randy. Baik Ibu dan teman-teman, sekian presentasi dari kelompok 5, yaitu presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.